Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Deditya Lakoro. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari kelas B. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan tentang komunikasi nonverbal. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yakni kelompok 2. Yang pertama ada Kalisa Ramadina Haju, yang kedua ada Indah Sari, yang ketiga ada Nurasya Lala, dan yang keempat ada Putra Batiar Biki. Baik, untuk materi pertama yakni pengertian dari komunikasi nonverbal, saya serahkan ke Indah Sari untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menempati porsi penting. Banyak komunikasi verbal yang tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal secara baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal ini, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai berbagai macam perasaan orang lain, baik itu rasa senang, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Untuk materi yang kedua, prinsip-prinsip dari komunikasi nonverbal, saya serahkan ke Nurasya Lala untuk menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama itu mendukung atau menggantikan komunikasi verbal. Yang pertama, nonverbal mengulangi pesan verbal, contohnya mengatakan ya dan menganggukkan kepala. Nonverbal itu mempertegas verbal, contohnya saya benci dengan pembohong dengan suara gemetar. Lalu mengganti komunikasi verbal dengan nonverbal, contohnya mengenyeritkan kening saat tidak setuju. Lalu yang kedua, mengatur interaksi. Nah, mengatur percakapan dengan komunikasi nonverbal, tahu giliran bicara, diatur secara nonverbal. Yang kedua, kapan mempersilahkan orang menjawab, kapan tidak mau diinterupsi. Yang ketiga, membentuk makna tingkat hubungan nonverbal, kuat daripada verbal dalam menyampaikan makna tingkat hubungan. 3 dimensi makna tingkat. Yang pertama, responsif. Manusia menggunakan respon kontak mata, ekspresi wajah, dan postur tubuh untuk mengidentifikasikan ketertarikan. Nah, respon dalam komunikasi kesukaan. Kelompok orang yang saling menyukai akan terlibat bersama dan saling menebar senyum yang menunjukkan perasaan positif. Sikap. Dalam hubungan kekuasaan, manusia menggunakan perilaku nonverbal untuk menyatakan dominasi, ekspresi kesegangan, dan menegosiasikan status dan pengaruh. Who's the boss? Mencerminkan nilai budaya. Kebanyakan perilaku nonverbal tidak bersifat insting, dipelajari dalam proses sosialisasi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal yang akan dijelaskan oleh Kalisa Ramadina Haju. Saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu sentuhan atau tactile message, merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Yang kedua yaitu komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kronemik, merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu, yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya mahasiswa menghargai waktu. Keempat yaitu gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima, proksemik, adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang keenam yaitu lingkungan, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Yang terakhir yaitu vokalik atau paralanguage, adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Baik, untuk materi yang terakhir, komunikasi nonverbal yang efektif, yang akan dijelaskan oleh Putra Batiar Biki. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal yang efektif. Komunikasi nonverbal yang efektif terbagi 3, yaitu yang pertama gerakan tubuh, kemudian yang kedua gerakan isyarat, dan yang terakhir sentuhan. Dimulai dari gerakan tubuh. Cara komunikasi nonverbal yang pertama adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh biasa digunakan oleh orang-orang
dengan cara menggerakkan bagian tubuh sebagai pengganti komunikasi verbal. Misalnya menganggukkan kepala untuk mengatakan iya dan menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Terus yang kedua, gerakan isyarat. Gerakan isyarat diartikan sebagai simbol atau tanda dalam komunikasi nonverbal. Gerakan isyarat memiliki berbagai makna yang berbeda tergantung konteks dan situasi yang tengah dihadapi oleh orang tersebut. Kemudian yang terakhir, sentuhan. Sentuhan menjadi cara komunikasi nonverbal berikutnya. Sentuhan adalah cara memberikan komunikasi dengan kedekatan antara komunikator dan komunikan. Misalnya, seorang yang ingin menjalin kedekatan dengan rekan kerja untuk mengajukan kerjasama biasanya memberikan salam dengan cara berjabat tangan, yang artinya memberikan salam perkenalan. Saya akan menutup pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.